Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wattaqullah innallaha kana 'alaikum raqiban. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehat. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat umur, nikmat kesempatan. Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat iman Islam. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat. Mari kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hilang. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan salat dan salam senantiasa kesempatan kepada kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya untuk khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Fa inna khairal zadi taqwa. Karena takwalah yang akan membuat kita bahagia. Karena takwalah yang akan membuat kita selamat. Tidak hanya di dunia saja, dan insya Allah nanti di kemudian hari di akhirat. Mari kita senantiasa berupaya untuk senantiasa memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari, pekan, minggu, dan tahun berlalu begitu cepat. Banyak dari kita yang merasa waktu seakan seperti maraton. Sebagian merasa masih baru, sebentar lagi Ramadan akan hinggap kepada kita semua. Kurang lebih 23 hari Ramadan akan datang kepada kita semua. Ini
bulan yang sama akan segera kita memasuki kembali. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Ramadan yang akan kita song-song kedatangannya kurang dari hitungan jari harus menjadi Ramadan yang spesial, harus menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang kemarin. Mungkin ini adalah kesempatan yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Sebab kita tahu berapa banyak dari saudara-saudara kita yang dulu mungkin bersama-sama kita melaksanakan suatu sampai sekarang sudah tidak ada. Sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat umur. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang bisa Allah berikan kesempatan kembali untuk memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, kualitas Ramadan kita ini tergantung bagaimana cara kita memasukinya dan menyikapi amalan di dalamnya. Semakin baik persiapan yang kita lakukan, insya Allah akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan semakin meningkat dan keislaman kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar istilah gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nampaknya hal itu bukan sekedar candaan, sebab pada kenyataannya semua hal baik itu tidak bisa dicapai dikala kita tidak mempunyai perencanaan yang baik. Sayyidina Ali berkata, kebenaran yang terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ungkapan tersebut bisa kita mengenai bahwa sekalipun Ramadan yang akan menyapa kehidupan kita, jika tidak kita upayakan, kita rencanakan dengan sebaik-baiknya, maka kesia-siaan bukan tidak mungkin akan mewarnai puasa kita sebulan penuh itu. Alasannya jelas, memang tidak ada perencanaan. Jadi bagaimana mungkin kita semua bila perencanaan Ramadan kita tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya, bagaimana mungkin kita akan bisa meraih kemenangan? Terlebih Ramadan bukan saja momentum bagi kita yang benar-benar ingin meningkatkan iman dan takwa. Ramadan juga momentum emas para pecinta dunia, para pencari dunia. Di antaranya seperti televisi, media massa yang sangat gencar mengemas beragam program tontonan yang seringkali menjadikan kita lupa dan lalai bahwa kita sedang berada di bulan puasa, sehingga nyaris waktu kita semua tersedot untuk menonton begitu saja sampai terasa Ramadan telah usai. Atau media sosial yang banyak menyita perhatian kita sendiri. Belum lagi ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, kita sering disuguhi bombardir iklan sangat luar biasa yang
jika kita termasuk orang yang punya niat dan benar-benar ingin beriktikaf, bukan tidak mungkin akan menjadi sasaran untuk para pelaku. Oleh karena itu, hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sangat baik, sangat bagus, sangat elok bila kita semua segera menyusun perencanaan Ramadan. Sebab tanpa tantangan budaya seperti di atas, kita akan tergerus. Maka dengan itu Rasulullah SAW ternyata sejak Syaban telah menjadikan persiapan, merencanakan segala agenda-agenda di bulan Ramadan. Seperti Rasulullah SAW melakukan persiapan Ramadan di bulan Syaban, kita bisa lihat bagaimana beliau menata atau merencanakan. Ada dua rencana yang Rasulullah SAW lakukan. Yang pertama terkait aktivitas jiwa. Yang kedua terkait persiapan aktivitas badan. Yang pada hakikatnya semuanya bersumber dari kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan jiwa diantaranya memperbanyak doa. Jadi bulan Syaban ini kita harus memperbanyak doa agar kita disehatkan, agar kita diselamatkan kembali bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita semua diselamatkan kembali atau tidak nanti di bulan Ramadan akan datang. Jadi kita yang pertama harus memperbanyak doa. Dan selain memperbanyak doa, selanjutnya mengingat Ramadan dan utamanya. Yang dalam artian kita membuka kembali lembaran-lembaran ilmu tentang Ramadan. Kita baca kembali keutamaan-utamaannya. Kita baca kembali ilmu tentang Ramadan. Sedangkan persiapan aktivitas beliau selain daripada menyiapkan hal yang tadi, Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, terkadang Rasulullah SAW puasa beberapa hari sampai katakan beliau tidak pernah puasa. Akan tetapi dia berpuasa terus-menerus sehingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Syaban. Jadi di bulan Syaban itu Rasulullah SAW sering memperbanyak puasa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang kita persiapkan? Selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak saum, memperbanyak puasa, dan selanjutnya adalah kita tingkatkan interaksi kita, tilawah kita terhadap Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika datang bulan Syaban, katanya, kaum muslimin memedam muka mereka pada mushaf-mushaf Al-Quran untuk membacanya, dan mereka mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka agar kaum duafa dan kaum fakir miskin menjadi kuat dalam menghadapi bulan Ramadan.
Jadi salah satu kebiasaan para sahabat ketika sampai di bulan Sa'ban, dia mengeluarkan zakatnya, dia mengeluarkan sedekahnya. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang apa? Orang-orang sakit. Agar apa? Agar nanti bulan Ramadan orang-orang yang tidak diberikan kekuatan mampu secara ekonomi dan bisa bertahan untuk melaksanakan Ramadan. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah Taala, yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya tadi dari mukadimah saya telah menyampaikan, dan daripada yang lainnya kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa ini yang akan membuat kita semakin kuat, semakin mantap, dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan agar Ramadan kita diberikan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh persiapan. Karena kita tidak mengetahui gitu, apa Ramadan yang akan datang, kita diberikan kembali dalam keadaan sehat atau yang lain, hanya Allah yang tahu. Maka kita harus banyak berdoa di bulan Sa'ban ini agar diberikan kuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kita persiapkan ilmu tentang Ramadan. Jangan sampai sholat kita, puasa kita, yang mulai tarawih kita digolongkan orang-orang yang tidak diterima segala ibadah sahurnya, ibadah tarawihnya, karena mengharapkan dan dahaga saja puasanya, atau sholat tarawihnya karena mendapatkan hanya kelalaian saja, karena tidak relasi dengan ilmu. Maka dengan itu mari kita buka kembali gitu, persiapan ilmu tentang Ramadan. Jemaah salat Jumat yang Allah Taala, sungguh sangat berbeda dengan surat Az-Zumar ya, ayat 8, yang artinya apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang merasa niat yang menerima pelajaran. Mari kita jadikan Sa'ban bulan ini sebagai bulan penempatan diri seutuhnya, sehingga Ramadan nanti Allah anugerahkan kita iman, takwa yang terus menyala di dalam dada kita semua. Allah alaihi wasallam, alhamdulillah, amin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyya bitaqullah wa pada muttaqun. Mari dalam khotbah yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita semua digolongkan orang-orang yang diberikan kembali untuk bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Kita berdoa, menurunkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya
Gimana al-Anwar Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa tabatan qabal maut, wa rahmatan inggal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Rabbana, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya. Allah